Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Andrason Napoleon Channel. Kita akan melanjutkan pembacaan surat Jin dari ayat 20 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darra wala rasada. Qul inni lan yujirani minallahi ahada walan ajida min dunihi multada illa balaghum minallahi wa risalatih wa may ya'sillaha wa rasulahu wa inna lahu naro jahannama khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasa ya'lamuna man ad'ahu nasira wa aqallu adada. Qul in adri aqaribu ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi wa la yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli wa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbihim dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan ahad. Ini ahad ini digantinya, nggak boleh. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Ini diperintah. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbihim dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun ahada. Jadi bihi ahada, jadi ahad, Allah. Jadi disuruh mengatakan bahwa kita Rob di sini
ad'u qul innama ad'u rabbihim ad'u abdi. Jadi hanya mengabdi kepada Rob dan tidak ada selain yang ahad. Artinya tidak menyekutukan itu ya qul huwallahu ahad itu. Kadang bahasa terjemahan yang ini jadi nggak jelas, jadi karena nggak dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ya cuman berbicara bahasa aja. Jadi kalau baca ini perintah mengatakan Robbihim, ini kita akan sampai ke Robbinas, Robbil Alamin, itu tidak bisa diterjemahkan karena itu adalah sama dengan statusnya itu lebih wajib daripada kata-kata Allah. Kalau diterjemahannya Allah nggak boleh diterjemahin, maka kata-kata Rob sama kata-kata Ahad tuh nggak boleh diterjemahin, malah Allah bisa diterjemahin karena asal katanya dia lahu itu kata ganti dia. Tapi kalau Rob bukan kata ganti, Ahad bukan kata ganti, itu adalah sama dengan yang dimaksud dengan kata-kata Allah untuk ketika bicara dengan orang kafir gitu. Kata-kata Allah ini tidak bisa diganti ketika berbicara dengan orang kafir. Jadi di awal, jadi orang kafir itu di awal dikenalkan pada frekuensi. Itulah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dia belum boleh menerjemahkan, dia hanya tahu itu Allah dulu. Tapi begitu udah beriman, maka kita akan masuk kepada Ahad. Makanya Bilal di padang pasir dijemur dia menyebut Ahad. Para nabi ketika berdoa, orang-orang beriman menyebut Rob. Nah, ketika kepada orang yang baru masuk Islam dakwah, dijelaskan dulu Allah itu sistem. Setelah dia tahu Allah, maka dia kenalkan dengan surat yang gampang, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, bahwa ini satu sistem. Nah, kalau dia tidak bisa mengenal pemisahan antara Rob dan hamba, maka hanya kenal Allah, maka terjadilah kekacauan itulah seperti orang manunggaling kalau Gusti, ujungnya mabok dia nyebut Allah terus, mabok, lupa diri karena dia nggak bisa memisahkan antara hamba dan Rob. Itulah yang Siti Jenar dibunuh karena dia mengaku anak Allah. Al-Halaj, aliran ini, karena mereka tidak benar-benar mempelajari Quran ini. Mereka menggabungkannya dengan kebiasaan-kebiasaan para pengikut Nabi Isa dulu yang suka ya main perasaan. Mereka belum main matematika, mereka belum Iqra, belum ada perintah Iqra waktu itu. Mereka masih merasakan kehadiran Tuhan, sehingga mereka dengan bersair menyebut-nyebut nama, dia tidak berpikir. Ibrahim berpikir nggak menyebut-nyebut nama, tapi nabi-nabi berikutnya ada yang menggunakan nama-nama itu. Dia yang merasa bahagia dengan dekat menyebut nama Tuhan, gampang keluar air mata, sahdu. Nah, di dalam Quran dijelaskan bahwa Quran itu bukan syair, bukan untuk sahdu, bukan untuk kita di dalam rasa. Jadi kalau surat-surat Makkiyah ini itu akan masuk ke nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi yang lalu.
Makanya cerita kalau di perjanjian lama kata mereka, kalau di kita ini ayat-ayat pada nabi-nabi terdahulu tuh mereka masih menggunakan ya model surat-surat Makkiyah. Tapi ketika Iqra mulai dijalankan di Madinah, itu udah menyangkut masalah umat seluruh dunia. Makanya di kitab yang dulu hanya untuk golongan masyarakat tertentu aja, umat nabinya, belum untuk masyarakat umum. Nah di situ mereka ya beribadah sangat intens. Nah ketika umat Nabi Muhammad Iqra mulai dari Al-Baqarah itu dibuka kode matematiknya alif, lam, mim. Nah ini manusia udah bisa Iqra dengan bahasa matematik, dan dia mulai membuka rahasia ilmu akhir zaman, yaitu ilmu perhitungan. Itulah dibilang Malik Yaumiddin, ilmu matematika. Jadi kurang lebih kita di ayat 20 aja dulu ini penjelasannya, karena di 20 ini aja kita butuh satu pemahaman yang cukup baik antara keterangan katakan Qul innama ad'u rabbihim. Nah, rabbihim ini aja ini butuh pemahaman antara Rabbil Alamin sampai nanti di akhir Rabbin Nas. Udah itu Ahad. Ahad ini kita kaitkan dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini bihi, di sini bihi ini menyatakan dia inilah lahu terus Allah. Nah, Allah ini digunakan ketika pembicaraan tentang pencipta langit dan bumi ini yang memiliki segalanya, itu adalah disebutkan Allah ya. Jadi untuk memudahkan orang awam yang belum Iqra. Jadi ini ada mekanisme yang hebat di dalam proses manusia itu menjadi cahaya. Jadi itulah di amanat keagungan ilahi itu ada, pertama mereka diwaris mereka menjadi umat namanya. Lalu mereka naik tingkat lagi dengan syukuran awal, seperti Nabi Ibrahim naik tingkat, mereka mulai syukuran awal, mulai melepaskan dirinya, sifat-sifat hewannya. Jadi mulai mengenal ruhnya, mulai beriman. Yang tadinya tunduk, waktu umat tuh baru tunduk. Ketika Ibrahim mulai mengenal ruh, dia mengenal pencipta langit dan bumi. Lalu meningkat lagi ke syukuran pribadi. Syukuran pribadi ini proses Nabi Musa melihat api. Jadi sudah mulai melihat Iqra. Nah, disitulah matematika dibuktikan dengan teknologi piramida. Dan Nabi Nuh juga sebetulnya sudah menggunakan teknologi matematika juga buat kapal. Tapi mungkin masih dalam bentuk yang terbaca dengan pengalaman, ukuran, masih sifatnya ukuran, belum perhitungan matematika. Jadi pengenalannya masih dalam bentuk. Tapi kalau di umat Nabi Muhammad dengan Iqra udah dengan kode, itulah digital sekarang ini. Tapi isyarat-isyaratnya sudah dijelaskan di zaman Nabi Sulaiman, kapasitas teknologi itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.